Hebatnya di dalam hal apa ya di semuanya? Nggak ada ya kayak. Nggak ada. Paling takut sama istri gua. Gua Teman-teman semua, kaget gua. Sambil makan boleh ya? Boleh sambil dong. makan ini. Ketemu lagi dengan kita, para random people. Yang isinya Masih- adalah om-om ya? Om Cabul. Oh bukan ya? Bukan. baik hati. Bukan ya. Masih dengan Harry di sini. Ada Harry, ada Dio. Harry apa Harry? Ya, Harry yang suka heboh sendiri. Ini Dio yang didudukin suka loyo. nggak kuat. Diduduki lah ya. Reza juga enggak. Oh, itu juga enggak. Tuh, kata lu tadi Pak, Januari. Nggak tahu tuh apa. Resolusi Januari. Oh, resolusi Oh Januari. gitu. Gue ini. Apa aja sih Ilham ini? Ilham. Ilham apa? Suka yang gagal paham. Iya, iya. Suka gagal paham. Oh, Oh, indikasi gagal Dia paham. lagi sakit ini, jangan suka diketawain. Enggak, aman. tadi malam kering. Kalau untuk random people aman. Oh, itu ketekuk katanya teman-teman. Bajunya. Ambil makan ya teman-teman. Jadi hari ini kita bakal bahas apa ini? Apa ya? MPD ya? Kayaknya NPD seru ya. Narcissistic NPD. Personality Disorder. Gimana? Apa coba? Ayo. Narcissistic Personality Disorder. Ayo Aduh, gua ulang. lupa. Ini Nggak aja baca, kata, nggak baca. artinya aja ya. Ini aja apa namanya sinopsisnya aja. Jadi apa Kak NPD Kak? Ini produk listing gua gambar loh. NPL. NPL ya. Jadi bahasa Inggrisnya Narcissistic Personality Order. Itu memiliki beberapa ciri ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini punya pengalaman. Apa gua Ketemu ya sama termasuk orang yang gitu. NPD ya? Gitu kan. Kadang-kadang kan Apa kita termasuk MPD? Mungkin. Kalau kita MPD semua rusak. Kayaknya enggak, kita alhamdulillah kita enggak. Tapi belum tentu diperiksa dulu ke psikolog ya. mungkin dari 8 Psikiater kali, Kak. dari 6 Psikiater ya? dari 6 Psikiater. tanda-tanda mungkin kita ada 1 atau 2 tapi levelnya enggak tinggi mungkin ya. Oh gitu. Jadi kalau levelnya baru 1 2 3 belum tergolong NPD gitu ya. Mungkin ya bisa jadi Mungkin gitu. ya. Tapi kalau gua di sini mungkin nggak tergolong NPD ya. Tapi Kalau daerah di sini maksudnya. oh, kalau di sebelah Oh, nggak tahu juga. Apa sih Ja? Kadang-kadang bener ya. Nah, Kadang ciri yang nggak semua pertama, teman. ciri yang Nggak pertama semua. apa nih? Kira-kira yang lo tahu? Jadi NPD itu seseorang yang ngerasa apa itu namanya? Dirinya paling hebat. Dirinya paling hebat Paling ya. hebat tuh. Nah, Ya, ya. Lo oh lebih selama ke situ ya. iya, itu ciri yang pertama. Itu paling sama istri gua aja sih. Gua Oh paling gitu. Oh, Tapi kalau menurut gua, Enggak ya? menurut lu kita nyanyi ya pasti. Tapi kata istri lo paling hebatnya. enggak. hebatnya di dalam hal apa ya di Nggak semuanya? ada. Enggak ada ya kayak. Nggak ada. Paling takut sama istri gua. Gua nggak ngomong ya. Kalau kita orang Bugis nggak ada yang takut sama istri aja sih ya. Nggak Jangan ada. jangan bawa suku. Nggak apa-apa, Nggak, pokoknya nggak. orang Lu Bugis. pernah nggak di IG gitu? Tapi istri Yang kita, lihat yang di IG. tapi istri kita lebih berani. Kita nggak takut tapi istri kita lebih berani gitu ya. Mungkin NPD-nya ada di mereka istri. Oh, gitu. Nah, ciri yang pertama yang merasa diri yang paling hebat. Kalau gua sih pernah ketemu sama orang yang merasa begini ya, yang punya ciri-ciri begini. Dia tuh pengen segala sesuatunya dia yang pimpin. Oh gitu. Dia yang pengen paling menonjol. Ya, paling menonjol, merasa paling hebat. Tapi kalau Terus yang lain misal tuh salah, Terus kita Sorry. disalah-salahin gitu. cenderung Terus menyalahkan. sorry bang, kalau kita di pekerjaan kayak kita pengen bersinar itu masuk NPD nggak sih? Tergantung. Kalau misalnya Oh, gitu itu ya. itu dia tidak merugikan orang lain. Oh iya. Kalau menurut gue itu enggak sih, itu Kalau cuma kita- menimbulkan percaya diri aja ya. Oh iya, iya, iya. iya. Kan jadi kan kita ada tuh yang pernah kalau di pekerjaan itu kan dia maksudnya masalah report ya. Reportnya biasa-biasa aja. Kita Iya. ada additional Pengen- reportnya. pengen- Iya, pengen- pengen jadi yang lain loh.
itu kan Gitu. dia kita pengen jadi yang terbaik, bukan berarti kita itu merasa yang terbaik Oke, gitu. oke. Nah, itu Pengen tadi jadi yang pertama yang paling menonjol. Yang kedua, pengen merasa bahwa dirinya yang paling hebat dan penting. Pertanyaan Gitu. gua, kenapa makan kuaci pakai Ini pengalaman gua, kita makan kuaci itu harus enak pakai? ngobrolnya. Oh, bukan ngap. Maksud gua kenapa makannya kayak gini? Tadi emang harusnya kayak mana? kan kalau orang-orang Cina tuh gini loh Kak, dia itu Mana? harusnya. Misalkan Mantan gua Indonesia kan sih makanya kalau makan bisa kacamata. sampai masuk semua ininya si Reja nih, semuanya dimasukin. Masuk ya, bodek tuk gitu ya. Itu sama kayak gua dulu makan duku. Nikmatnya sih di situ. Kruk. Ini bahas MPD bukan MPD. bukan Oke, bahas oke. kuaci. Oke. Nah, kalian pernah nggak ketemu orang yang begini di dunia kerja atau di dunia sosial lah, lingkungan sosial kalian? Pasti ada lah. Nah, Kalau gue belum ya karena gua baru tahu satu. Tadi Satu. mungkin ada yang beberapa item yang bisa bisa Yang kedua, dikategorikan termasuk orang ya. itu MPD gitu. yang kedua memiliki perasaan iri. Oh, ada kalau ini. Tapi kalau kita ngelihat irinya itu dalam kesuksesan orang untuk motivate kita itu termasuk NPD nggak? Misal gue deh ngeliat lu, sudah ini lah gue harus lihat usaha. Kalau menurut lagi gua nih, gini. gitu. Irinya itu dalam hal Positif. yang positif itu begini. Kita iri sama orang lain, misalnya orang lain itu terus melaksanakan kebaikan, misalnya rajin sedekah. Terus kita iri, kok dia bisa ya rajin sedekah? Gue pengen juga lah gitu. Itu termasuk iri yang notabene positif ya, untuk Positif. memacu kita dalam kebaikan. Tapi kalau Berlomba-lomba dalam kebaikan. kalau kita Oke. irinya itu misalnya gini, dia beli mobil baru misalnya, dia habis beli mobil baru. Alah, tadi ngutang aja itu, dari iya. ngebohongin aja, ujungnya dia ngejelekin si orang yang dia iri itu ke orang lain. Oh, Kalau menurut jadi gua sih dia kayak begitu. MPD ya jadinya. Itu salah satu. Yang kedua, ciri dari MPD itu tersebut. Terus Nah, ciri yang ketiga yang lo tahu? kalau lu ketemu orang iri itu gimana? Kalau gua Pernah nggak orang iri yang seperti itu, yang sudah notabene udah ngejelekin kita jadi misalnya? gini. Kalau gue tuh Macam- orangnya positive thinking. Waduh, Ica-icanya. Jangan itu. Bukan tidak. Tapi gue tuh nilai orang itu awalnya baik semua. Gua harusnya semua orang tuh sama kayak gua gitu, baik gitu kan. Karena gue juga baik gitu. Insya Allah gue baik. Kalaupun emang gua ada salah-salah sedikit ya ya manusiawi lah ya, oke. Bang. Terus? Tapi pada dasarnya gue melihat orang itu semua sebenarnya baik. Gitu aja. Kalaupun emang gue ketemu sama yang nggak baik, kalau gue pikirin emang nyatin mental gue aja lah. Mendingan gue fokus ke diri gue. Mental mungkin setelah kenal muncul Iya. kejelekan. Iya. Sifatnya yang Sifat-sifat yang mungkin kita nggak suka ya, tapi ya nggak gue pikirin. Jadi sih, Bang. nggak pernah ya ketemu secara frontal gitu, orang yang ngerasa iri sama lu terus lu nya dijelekin ke orang lain terus lu tahu. Oh pernah dong, Nah, pernah. berarti kan pernah kan punya pengalaman kan? Pernah. Kalau gue pernah di dunia kerja seperti itu, tapi gue menilainya gini, hal itu adalah bentuk dari proses si orang tersebut dalam rangka bertahan di perusahaan itu, di dunia kerja itu, dengan kemampuan yang menurut gue sih berarti dia nggak percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Akhirnya dia iri sama orang, kemudian dia menjelekkan, akhirnya mungkin dia yang jadi pemenang di situ, tapi pada dasarnya itu adalah kelakuan atau perilaku yang menyimpang ya kan. Narcissistic personality disorder artinya itu personality, kepribadian yang menyimpang dari seseorang. Nah yang ketiga, mengeksploitasi orang lain. Teja. Enggak, Pernah nggak dieksploitasi? eksploitasi orang lain. Lu pernah mengeksploitasi atau dieksploitasi? Ya. Coba. Jadi kalau tentang masalah eksploitasi itu agak mengerikan Kak. Coba contohnya apa Gimana, eksploitasi? Di apa ya? Di keseharian kita. Di eksploitasi itu bahasa itu kayak dijual ya. Maksudnya dijual itu dalam artian Oh, di apa sih Kak Jis? pokoknya lu tuh dituntut harus Ini. kerja terus tapi sesuatu yang Eksploitasi. hak lu kadang-kadang dilalaikan. Bisa, dulu itu eksploitasi bentuk atau lain. bisa juga lu disuruh kerja terus tapi hak lu tetap waktu istirahat lu tuh hak lu tuh bukan berarti hanya duit aja ya, istirahat atau segala macam. enggak sih kalau gua apa ya kayak cuek ya. Mau dieksploitasi kayak apapun, ya gue cuek aja gitu, jalan-jalan aja gitu.
Tapi sebenarnya Tapi lu pernah ngeluh kan? lu Itu kan ini waktu gue lo, waktu me time gue gitu kan. lu sebagai yang dieksploitasi atau mengeksploitasi sebenarnya? Apa lu sendiri kurang paham apa sih eksploitasi itu? Sebenarnya yang terakhir. Kayaknya yang terakhir dah. tapi sebenarnya dia kalau menurut gua dia yang dieksploitasi sih, Bang. Kalau gua dulu, kalau pengalaman gua, Tapi Kalau menuju mengeksploitasi dia. kalau ini termasuk eksploitasi ya. Eksploitasi itu kalau menurut gua bisa diartikan juga memanfaatkan, use someone yang notabene Untuk kita menarik kepentingan, ya? keuntungan di situ tanpa kita juga memikirkan kita mau kasih dia apa. Pokoknya kita manfaatin dia aja gitu. Kalau pengalaman gua sih dulu gua tuh suka memanfaatkan teman-teman gua sekolah yang suka sama gua. Berarti lo mengeksploitasi orang ya? Ya, Mengeksploitasi. ada pernah dulu gua suka tuh kan misalnya gua tahu nih ada perempuan atau cewek nih yang suka sama gua. Eksploitasinya gini caranya. Kalau gua nggak masuk atau apa, dia yang gua suruh mintain tolong buatin tugas. Absen segala macam gitu. Absen gitu. Karena gua tahu nulis catatan. Karena gua tahu kalau dia tuh suka sama gua gitu. Itu masuk eksploitasi sebenarnya ya. Tapi mungkin levelnya masih belum akut ya, sampai kalau eksploitasi yang ini mungkin yang NPD ini mungkin sampai dia itu sampai udah kurus kering. Mucikari nggak sih? Apa sih? Jahat. Dikat ya. Tit. Itu kalau gua pengalaman gua sebagai pengeksploitasi. Kalau gua dieksploitasi kayaknya gua keburu sadar. Kalau tipikal gua ya, gua keburu sadar, gua mau dieksploitasi ya nanti dulu. Jangan, gua nggak bisa digituin gitu kalau gua. Karena buru-buru sadar gitu. Mungkin orang lainnya karena eksploitasi itu sifatnya gini. Biasanya orang yang dieksploitasi itu cenderung dia menggunakan hati. Jadi memanfaatkan orang itu Iya. untuk kepentingan kita. Iya. Itu. Kepentingan pribadi. Iya. Eksploitasi namanya. Ya mungkin. Bener kan ratu gua tadi kan? Kepentingan pribadi dan Iya, iya. kelompok bisa. Pernah. Dan mungkin orang yang dieksploitasi itu mungkin nggak ngerasa Nggak ngerasa belakangan dia ngerasa dirugikannya. Nggak saat itu. Tapi setelah Setelah semuanya habis baru paham, baru atau dia setelah dia capek, baru gue dimanfaatin, dieksploitasi baik Kalau dari lu- moral dan dari apa ya istilahnya ya, fisik iya, keuangan iya, semua lah. materi. Iya materi iya. Dia nih bohong lah lu nggak pernah ngeksploitasi orang. Dia. kayaknya dia yang mengeksploitasi orang. Iya. Bukan dia yang dia Enggak. enggak, dia Bukan. tipenya enggak gitu. Tapi mengeksploitasinya dibayar. Oh. Lola. Enggak, woy, Bukan enggak. Enggak. Kalau gue cenderung lolo. Kalau lu Kajis Apa itu? nanggepin yang sekarang kan NPD lagi marak nih. Nggak di mana-mana pokoknya NPD tuh ada aja. Kayaknya NPD itu tuh maraknya di gen-gen yang sekarang apa? Kalau Gen Z, tadi Gen Z. Gen Z ya. Padahal sih sebenarnya NPD ada. itu dari zaman dulu sih. Cuman belum ada karena kata-katanya. iya, karena mungkin sekarang era digitalisasi mmungkin lebih Berkembang. show langsung lebih cepet ya. Lebih Iya. tereksplor ya. Nah, kalau lu sendiri Kak Ajis nanggepin mau itu di pekerjaan, di tempat lu nongkrong, ada sosok NPD nih. Trik-trik apa sih yang bakal lu Kalau yang disebutkan tadi ciri-ciri NPD kayak gitu mungkin ada beberapa item ya. Gue juga agak tahu ya apakah gue juga diklaim sama orang sebagai orang NPD. Berarti lu belum bisa jelasin nih sebelum semuanya dijelasin. Belum bisa ngejelasin gua. Oh, Gua harus gitu. tahu dulu. Oke, Kan silakan masih ada lanjut, 3 Bang. lagi nih. Nah, yang Nah, ketiga tadi yang pertama tadi kan merasa merasa bahwa dirinya paling hebat. paling hebat kan. Yang kedua adalah Perasaan iri. iri. Yang ketiga eksploitasi. eksploitasi. Yang 4 keempat, Bang. 4, menunjukkan perilaku yang sombong. 4. Oh. Oke. Jangan sombong, Kak. Nah, gua tuh pernah tuh ya dapat curhatan dari temen. Jadi ada temen gua, bukan temen ya, gua bisa bilangnya orang yang lebih tua, jadi gua panggilnya abang ya. Dia pernah Gue curhat, tuh mah tua. dia pernah curhat ke gua. Ada ubanan ya. Iya. Ri, lu tuh kenapa sih si A ini katanya gitu kan? Kita sebut inisial aja ya. Si A ini kok dia Ajis. bukan. Kebetulan perempuan. Nah,
ya ini kok begini ya orangnya. Kenapa bang? Iya dia tuh kalau lagi kerja, dia tuh suka nyombongin dirinya sendiri gitu. Mulai dari apa yang dia pakai, outfit yang dia pakai, penghasilannya, kemudian apalagi ya pekerjaan-pekerjaan yang diterima, proyek-proyek yang dia dapat, itu diomongin ke semua orang. Jadi semua orang harus tahu gitu ya. Iya, jadi cenderung kayak flexing gitu. Flexing mulai dari Flashingnya langsung face to face. dan diomongin. Nah, itu abang itu komplain ya. Gua cuman bisa bilang ya mungkin karakternya begitu bang orang itu. Gue bilang gitu karena memang sebenarnya yang jadi korban itu yang ngerasa nggak suka juga bukan cuma abang, termasuk saya. Tapi Orang ya kenal nggak? Bisikin juga. ya kalian mudah kayaknya sih kenal kayaknya. Cuman kita kasih inisial aja ya. Nah, kebetulan dia perempuan gitu. Dengan segala sesuatunya kita sih nggak tahu ya latar belakang dia itu seperti itu apa. Yang jelas orang lain itu melihat dia yang seperti itu adalah sesuatu yang membuat orang lain itu merasa jengah, nggak nyaman gitu, merasa direndahkan juga. Karena kalau ada orang sombong itu otomatis yang disombong itu merasa ngelihat apa gua bisa dua kemungkinan tuh, merasa rendah diri atau dia merasa langsung frontal kesel sama orang yang sombong. Kalau gua langsung frontal ya kak. Frontalnya ada. Kalau gua. Nah, Ada urusan. kalau orang yang frontal itu cenderung orangnya yang sombong itu sebenarnya adalah di bawah orang yang disombongin. Oh gitu. Baik Sebenarnya- secara materi. Biasanya sih orang RPD itu physically. materinya bagus ya. Oh, materinya bagus maksudnya? Yang Mungkin secara iya ya, itu kayak secara level finansialnya. dibandingkan kita Nggak juga atau sih bang. NPD. Nggak juga kak. Kalau gue sih berpikirnya gini, orang-orang yang punya kecenderungan orientasi personality-nya Oh, kenapa serius? dia menyimpang seperti ini, itu cenderung dari latar belakang keluarga yang tidak baik-baik saja. Oh gitu. Kalau menurut gue Gitu ya, ya, Bang, ya? setelah yang gue pelajari ya, Biasanya apa penyebabnya kayak gitu, Her? broken home dari segi ekonomi Oh dia. berarti dia tuh kayak lebih kayak butuh perhatian ya? Ya, itu jadi. Tuh kak. Lebih Gitu. kayak butuh perhatian. Nah, dari kelima kesimpulan tadi, gua udah bisa narik kesimpulan. Baru 4. gitu. Oh, baru 4 ya. Masih Ada ada satu dua lagi. lagi. Satu Dua lagi lagi, apa? dua Ada. lagi, dua lagi. Apa satu? Ada 7 yang ya? kelima apa kak? 6. Kebutuhan untuk Enam. dikagumi. Jadi dia tuh Butuh Ya, pengakuan. butuh Iya, validasi ya. jadi- Oh bentuk validasi. Oh kekinian lah kakak ini. Validasi. ada orang yang senengnya dipuji-puji. Reza, Semua orang kali pengen bagus loh dipuji. ini jam Ya, mukanya. Bener nggak sih kak? Semua orang pengen dipuji kak. Pada dasarnya Ya, pada orang dasarnya. suka dipuji Iya kan? gitu. Tapi dipuji kayak dalam hal apa dulu? Tapi gini, kalau orang yang suka dipuji terus orang nggak muji, dia marah nggak? Kalau marah itu NPD berarti. Nah, bisa jadi itu penyimpangan personality. Dari pujian itu dia bisa merendahkan orang berarti gitu. Misalkan nih, Iya, Reza udah glowing loh Reza Bantu ini. gua nih ada di sini nih. Gitu ya. Ja, itu kacamata lu bagus. Hmm. Iya, emangnya lu nggak mampu beli kayak gitu. Aduh. Nah, yang terakhir kurang memiliki empati. Oh, Nah, ini misalnya ada orang yang dia nggak suka, orang yang notabene dianggap rendah sama dia, terus sering bermasalah sama dia, dia walaupun orang itu mau mati sekalipun dia nggak punya Masa bodoh empati ya? di situ. Iya, bodoh amat. bukan Gitu. manusia itu mah. Tapi kalau di antara 6 karakteristik orang NPD itu ada satu dia yang berempati, dari 5 itu dia NPD itu. Dia Tapi peduli. Dia empati. Peduli ya. Dia tetap peduli, ya tetap NPD sih kak. Cuma mungkin Kelasnya ya kelasnya nggak. kelas 1 Nah, gitu ya. kalau menurut gua gini, kalau Belum dari stadium. dari 6 Stadium stadium dari 1. ya betul ada stadium-stadiumnya tadi. Dari ke-6 ciri-cirinya tadi itu ada tingkatan level lah ya istilahnya ya, level 1, level 2, level 3. Nah, yang paling meresahkan kalau semua kan udah pasti meresahkan. Sedangkan kita punya temen Masuk yang hobinya semua ya? flexing aja, pening kita. Kayak gua punya temen tuh, hobinya flexing. Gua sering loh kak itu kak. Gua flexing. Flexingnya itu Tapi kan nggak diantara semua itu cuma salah satunya. Termasuk. Dan beda tapi itu masih tadi enggak. awal Iya. gitu. Ya maksud gua gini, Kalau lu tuh ya, nih sorry ya, Iya. kan sorry nih, kalau Kak Ajis kan sering ngepost nih, Iya. ya kan? Mungkin di bagian beberapa orang ada yang ngomong Kak Ajis Flexing. NPD ya, Flexing. NPD, Bermasalah sama masuk orang NPD ya. kan? Flexing. Kalau gua nilainya enggak kan? Jadi apa tuh? Jadi Kalau gua apa kalau jadi NPD? Misalnya, Itu kalau kata gue sih antara kedekatan ya. Kalau mungkin orang nggak Oh. tahu, misalnya itu
Ini apa sih orang? Enggak kak, sorry, gue potong. Kalau nggak deket, saking deketnya kalau gitu mah. Kebalik loh. Iya. Gimana? Kalau orang nggak deket itu ngapain mengurusin Kak Ajis ya kan? Ya nggak sih? Betul. Iya kan? Orang Justru yang orang Jadi pernah ada gue baca tuh ya, musuh terbesar kalian itu nggak jauh, orang dekat sendiri. Gitu. Nah. Tapi ya Tapi kalau gini, ini sebagai evaluasi diri. kita masing-masing ya. Ngobrol makan kuaci enak ya. Iya enak makanya. Misal gue Kuatnya cuma ini satu. dipersembahkan oleh Bang Heri. Jadi kalau menurut gua orang-orang yang MPD itu tadi gua balik cerita ke dari 6 ciri-cirinya ini gitu kita punya satu temen yang over yang levelnya level 10 dari tingkat flexingnya aja kita udah pening. Pening kita. Nah, kalau dia ini udah ke 6-6-nya dengan tingkat level maksimal udah pasti dia akan menjadi kriminal kalau menurut gua. Akan memicu kriminalitas. menindas lah ya. Memicu kriminalitas. Entah dia yang kena bunuh orang karena orang itu merasa ditindas. Entah dia dibunuh. Ya kan? Oh iya juga ya. Bener kan? Bener. Entah orang yang dia tindas atau yang di flexing sama dia. Timbulnya menyebabkan- dendam ya, Her. Iya, banyak tuh. Jadi makanya dia ditempatkan sebagai penyimpangan personality. Tapi Artinya NPD ini, kepribadiannya tapi menyimpang. NPD ini bisa disembuhkan nggak sih? Ya, kalau orangnya sadar dan Terapi dia bisa. mau memperbaiki diri ya bisa. Terapi kali ya? Iya, terapi. Karena ini kan kejiwaan juga. Dan Dibedong gua- kali Kak Bang Heri, harus dibedong terapinya. Nah, gue bukan cerita nih yang ada temen gue yang hobinya flexing ya. Flexing itu levelnya level 10. Dari 10 dia flexingnya. Pening kita di grup itu. Bukan kita orang kan? Bukan. Karena nggak ada yang mau diflexingin gitu. Iya, tiap waktu grup itu di-share dia lagi ngapain. Dia lagi ngapain. Mungkin itu hanya membagi Ceritanya. Kebahagiaan cerita, dia Dia udah ya. diingetin, Bro. Diingetin jangan suka begitu. Ya nggak apa-apa loh, Her, menurut gua, Her. Kalau menurut lu nggak apa-apa? Iya. Kalau kata gue nggak apa-apa. Itu kan Selagi flexinya nggak yang Flexingnya apa di contohnya? Misalnya dia lagi posting umroh aja. Nah, itu harus diposting, bener Terus nggak? dia Benar. posting lagi. Itu kan mau Memotivasi. memotivasi orang lain untuk Jadi Bang, ada pernah gue baca juga. Jadi kalau lu itu jangan pernah melihat siapa yang posting, tapi lihat apa isi postingannya. Lebih ke situ Oh, sih. dia udah kastanya, sudah pemikirannya sudah high, sudah bisa. Oh, gua kalau Nah. jadi gua ada pelajaran juga. Jadi gua tuh punya salah satu vendor dapat cerita dari temen, salah satu vendor dekor lah. Jadi dia itu tuh mengstimulus diri dia sendiri untuk positive thinking. Apapun masalahnya yang ada dia di situ, kalau kita lama bener gitu, kalau mau makan lama bener ini, dia berpikirnya oh mungkin ada kendala di dapurnya, oh mungkin ada itu. Positif Dia tuh terus ya, Kak? mendahulukan yang positif dulu. Itu gue pernah nemuin orangnya. Ya, Ada. karena emang harusnya gitu sih Kak. Jadi kalau deket dia tuh seneng bawaannya. Nah, kalau menurut gua gini, Yang kalau lu sendiri yang tadi lu omongin tadi itu kira kan belum beres, coba Ya. sebagai kecil dari umroh atau apa gitu. jadi kalau Mungkin gua ada sih yang nilainya lain. gini. Orang itu kalau dia mau nyebar kebaikan cukup di status dia aja. Jadi orang tuh milih-milih. Ya, Untuk di melihat. hide. enggak, maksudnya di status aja. misalnya Jadi kan orang bisa Ajis lihat. nih, Ajis nih posting umroh. Niatnya untuk memotivasi yang lain. Dia di status dia, kalau gua nggak mau lihat ya nggak usah gua buka. Tapi kalau di grup notifikasinya hidup. Oh, ini di grup, Wah. Di grup ya. Jadi semua aktivitas dia itu share Oh, di semua aktivitas ya. Bukan di story umumnya. Baik Bukan. story WA atau iya. story itu. Itu. Jadi di salah satu. Nah, tiba-tiba grup. misalnya lu di personal, di chat langsung dikirimin foto umroh. Udah, ayo ikut umroh, gini. Ngeri nggak? Ngeri gua kalau lihat teman kayak gitu. Dia jualannya jualan bersalah ya. Marketing ya. Dia lagi fitness, pakai kos kutang doang. Gini kirim ke grup. Oh, ya iyalah. Kalau misalnya Lagi di hotel. Mungkin menurut dia biar grup itu rame. Kan Jadi tapi ada udah dia udah aktivitas. diingetin. Secara personal udah diingetin. Posting duit banyak. Nah, ada gitu. ya benar ya. Bukan posting story gua. Oh. Mobil ya, ini Ya, gua nggak habis nalangin boleh. jemaah umroh misalnya 300 juta dipoto duitnya. Kirim ke grup. Hmm. Ini foto, ini gua lagi mau panen
mau panen jagung, padahal bukan kebun dia. Oh, itu mah ya Jelas, udah keterlaluan kalau itu mah. Nah, itu termasuk Gua salah pikir- satu orang yang punya flexing atau sombong atau Iya, narsistik Personality. disorder tahap 1 yang gua tahu. Gitu. Mungkin kalau ada 6-nya yang masuk dalam satu personal, itu menurut gua udah jadi kriminal sih. Gitu. Betul. Gua pikir tadi di Story. Nah, IG. kalau kita sebutin salah satu kawan kita nih misalnya. Kira-kira dia masuk, lu berani nggak nyebut? Aduh, Boleh lah. maafin ya kawan-kawan. Yang penting kita tahu aja. Nah, kalau kan tadi ciri-cirinya. Bagaimana cara kita mengatasinya ketika tadi seperti Iya. yang tadi. Ah, Lu dikelilingi atau lu ada di keliling suatu komunitas yang ada NPD. Ya, gimana Kak Ajis? nah kalau gua Kalau gue sih sekarang dulu gue dulu orangnya baperan ya. Gue sekarang lebih memilih untuk menarik diri dengan cara diam atau tidak ada sama Cuek sekali. ya. Lebih tenang ya Kak? Tenang. kalau gua gini, sebenarnya Kalau dulu dari narsistik Ya. ini kita lihat latar belakangnya dulu nih, kenapa sih ada orang yang seperti ini? Lama Iya. nggak sih Bang? enggak pasti sih kita lihat dulu ketika kita tahu Karena gini, pasti latar belakang dulu. kita nih semua ini adalah om-om yang punya anak, bener nggak? Jangan sampai anak kita Iya. punya kecenderungan yang begitu. Betul. Nah, kalau yang gue lihat beberapa faktornya itu adalah salah satunya adalah dari keluarga yang broken. Dari keluarga yang broken, kemudian dari keluarga yang orang tuanya tidak mengajarkan rasa syukur pada anaknya, kemudian tidak ada landasan agama itu kalau menurut gua. Bisa Betul. nggak NPD itu dipengaruhi dengan lingkungan? Ya, Bisa. Bisa. Ya mungkin dalam Tapi satu kan- keluarganya jadi kalau jawabannya seperti Keluarganya itu, baik-baik aja. lingkungan dia yang menuntut diri dia, contoh gitu, ada dari kehidupan sosial dia yang tadinya biasa-biasa aja, terus kemudian dia dikasih rezeki yang luar biasa, Menyala ya. ketemu temen yang akhirnya dia terbentuk NPD itu. Kalau menurut gua gini ya, 3 faktor dalam pendidikan. Yang pertama itu keluarga. Berapa Ya. tahun dia sama keluarganya. Satu. Yang kedua adalah sekolah. Yang ketiga baru lingkungan. Nah, faktor utama itu di orang tua, di keluarga. Orang tuanya ini nyelok-kalahkan dia di mana? Sesuai nggak? Orang tua ini melarang dia nggak ketika dia bergaul di lingkungan yang nggak tepat? Nah, Iya, kita sebenarnya harus tahu juga ya. Nah, latar Cuek belakang ya, keluarga itu cuek. yang paling utama kalau menurut gua ya. Dari semua faktor itu ada latar belakang keluarga yang paling utama. Jadi Mungkin- bener lah ya, ada istilah keluarga adalah madrasah utama bagi anak. Iya benar. Jadi jangan sampai kita tuh sebagai orang tua nggak ikut dalam proses belajarnya anak-anak kita di rumah. Setuju gua. Oke, Oke. sekarang gua ada tebak-tebakan buat kalian. Bisa jawab nggak nih kira-kira itu? Lu pasti bisa lah. Walaupun salah. Boleh mikir gak jawabnya? Ah, boleh lah. Pertanyaannya, tebak-tebakannya itu berupa pertanyaan yang lengkap jawabannya atau just yes or no question? Ya pertanyaan lengkap lah. Misalnya tebak-tebakan singkatan, misalnya kayak tadi. Oh, Sebutkan dan jelaskan. itu mah soal. Itu esai itu mah kayak ujian mah. Nah, sekarang yang pertama tebak-tebakan. Kenapa matahari itu tenggelam? Kalau nimbul dicolok. Bukan itu jawabannya. Kalau nimbul dicolok. Kenapa matahari Kalau tenggelam? kan gua belum jawab. Dalam hati lu udah bisa tebak. Ini pertanyaannya udah berkali-kali gue utarakan, Hmm. tapi Reja nggak bisa jawab. Boleh searching? Boleh. Karena ada siang ada malam bang. Hah? Nah, ya itu Dio. Kenapa? Kenapa matahari tenggelam? Karena ada siang ada malam. Karena perputaran bumi lah. Bener itu. Serius amat jawabannya, Pak. Bener itu. Real itu. Kalau menurut gua maunya jawabannya begini ya. Jawaban yang benar menurut gua ya, karena matahari nggak bisa berenang. Jokes bapak-bapak. Iya memang kita ini go. Dark jokes. Ada lagi, Her? Burung apa yang suka nolak? Buruan, gua mau pulang. Itu ya? Bener ya? Bukan. Oh.
Ih, bego bener gue asli kalau ini. Burung gak. Oh. Kan. Terus sekarang apa, Ja? Kebakan apa lu? Nggak ada Singkatan. sih. Singkatan. Nggak ada. Lu lagi gambut ya hari ini kayaknya. Apa sih? Lo ada masalah ya? Enggak. Oh, dia sadar kalau dia MPD ya? Apa lu lagi dikejar ibu-ibu yang Oh, nelponin lu enggak. setiap pagi Enggak. Lagi enggak. Oke, Dah, Om Ajis, quotes hari ini apa? Sebagai penutup. stay positif, jauhi orang yang menurut lu tidak baik, jauhin. Betul. Yang membuat mental lu hancur, jauhin. Setuju. Oke. Jadi Oke, Om Reja. harus jadi kita itu harus sehatin mental kita dulu. Iya. Mental. Oh, quotes dari Mental. Bang Dio apa? Ya, kita harus sehatin mental kita. Di balik mental yang kuat, di situ adalah jiwa yang sehat. Ada yang kuat Oh, tak. lagi, ada yang lebih kuat lagi. Ya kan, Kak? Di balik mental yang sehat, ada yang kuat. Om Reja. Enggak ada hari Nggak ini. ada. Bener. Dia Nggak hari ada lagi quote hari ini. lagi Oke, gue ngimbangin Om Reja aja. Gue juga nggak ada hari ini. Oke, cukup sekian teman-teman obrolan Ya. kita hari ini. Di episode kali ini NPD di sekitar kita, yes or no. Oke, see you. See you.